Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizatul Mas'ulah dengan NIM 2005120404 dari kelas TI 2020B. Di sini saya akan menjelaskan tentang web server dan DNS server serta simulasi sederhananya menggunakan Cisco Packet Tracer. Yang pertama adalah web server. Kita ke pengertiannya terlebih dahulu. Web server adalah perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras atau hardware maupun bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, chat, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur semua komunikasi yang terjadi antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Saat ini ada beberapa pilihan web server yang tersedia. Pada tahun 1990, web server adalah proyek yang diusulkan pada atasannya di CERN atau Organisasi Riset Nuklir Eropa, bernama CERN HTTPD yang diusulkan oleh Sir Tim Berners-Lee. Web server ini berjalan server NextEnt, merupakan perusahaan yang didirikan oleh Steve Jobs setelah keluar dari Apple. Nah, fungsi web server sendiri selain berfungsi sebagai komunikasi penghubung dengan situs web dan memproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. 1. Memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. 2. Membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Dan yang terakhir, melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirim browser. Nah, untuk praktikumnya sendiri, sini saya sudah membuat skema jaringan untuk mempersingkat waktu ya. Sini saya akan menjelaskan sedikit. Yang kita butuhkan router 123, switch 1, 2, 3, 4 ini untuk dan servernya. Sebenarnya ini gabungan antara subnetting dan routing dinamik. Bisa juga dari praktek kita sebelumnya, jadi sama saja. Ini untuk PC1. Sama PC1. Kemudian dicek pada PC1. Ini IP-nya 192.168.1.1, ini 192, ini yang default gateway-nya 62. Ini sama seperti saat praktek subnetting. Ini PC2, IP-nya 1.2, subnet max-nya 192 sama, gateway-nya juga sama. Kemudian PC3 sama, ini hanya IP-nya yang 1.3. Kemudian PC4 juga sama. Ini kita menggunakan 1.65, default gateway-nya 126. PC5. Ini 66, default gateway-nya juga sama. Karena ini saya sedang praktek web server saja ya, jadi DNS-nya dikosongkan terlebih dahulu. Ini juga sama. Nah, untuk router 1, router 2, dan router 3-nya sama seperti saat pengaturan routing dinamis. Jadi kita menggunakan routing dinamis. Semuanya sama. Ini seperti ini. Ini config. Pas Ethernet 1. Ini 12, 13, dan 192.101. Panelnya K1, serial 2, serial 3. Ini sudah saya isikan semua ya. Router 2. K0, K1, serial 2, serial 3. Router 3. Nah, kemudian nyalakan servis HTTP di komputer web server, kemudian edit file index.html sehingga seperti berikut. Seperti ini web server. Kita ini dulu. Ini web server.
Misalnya login. Web server pada service ini HTTP. Ini on, ini kita edit. Kita save. Yes. Dan kita setelah itu pada PC 1 dan laptop buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL 434343.1. Jika berhasil, maka akan muncul tampilan di PC 1. Nah, di sini web browser. Ini web browser. Kita ketik saja URL-nya. Ketik URL-nya 43.43.43.1. Nah, akan muncul seperti ini ya, yang sudah kita set tadi. Selamat datang di officialwebchat.com. Setelah itu kita juga mencoba di laptop. Ini tadi saya sudah mencoba. Nah, ini sama. Selamat datang di officialwebchat.com. Ini adalah percobaan domain. Nah, ini sudah berhasil untuk web server. Kemudian selanjutnya ke DNS server. Selanjutnya adalah DNS server. Saya menggunakan project minggu lalu, yaitu rutin dinamis. Ini kita ganti saja namanya jadi DNS server. Nah, sebelumnya pengertian singkat saja, karena ini sama seperti minggu lalu, jadi settingannya juga sama. Apa itu DNS? Domain name server atau DNS adalah sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda perlu mengetikkan IP address ke website. Cara ini cukup merepotkan, sebab ini Anda perlu daftar lengkap IP address. Nah, NS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda, dan tinggal membuat nama domain dan memisahkannya dalam administrator. Fungsi DNS yang pertama meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain, dan yang kedua meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, langsung saja tanpa percobanya. Setelah membuat skema seperti ini, kita masuk ke ininya DNS servernya, pilih service DNS. Nah, kita buat namanya jarcom.com. Addressnya 3.1. Yang kedua www.jarcom.com. Type-nya siname ininya com.com. Nah, setelah itu kita coba pada PC 1. PC 1 ini mengetikkan perintah ns lookup. Stop, teman-teman. NS lookup 43.43.43. Tadi sudah saya on kan? Bentar. DNS. Oh, ini masih off ternyata. On-kan terlebih dahulu. Kemudian baru ini. Nah, ini langsung ketemu. Servernya 255.255.255, addressnya 255 juga. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang praktikum minggu ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.